Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan Saresehan bersama Sandi. Alhamdulillah kali ini kita kehadiran salah satu tamu pemuda. Ini dia Bung Adon. Damang Bung Adon. Alhamdulillah Bung Sandi sehat. Alhamdulillah sehat. Barakallah. Terus saya itu kalau ketemu dengan Bung Adon tuh sangat dengan narasi dan semangatnya itu mantap lah. Wah, ini mah auranya sudah aura beda ya. Siap Bung Sandi. Bung Adon, Siap. kemana baik? Hari ini kegiatan fokus di bulan Ramadan. Wih. Sebagai hamba yang seharusnya melakukan yang seharusnya lah. Oke, seperti apa sih kegiatan sehari-hari? Satu, pengen apal we orang. ya nanti sahur. Ya, sahur ya, udah sahur lalu ya memantaskan melayakan diri kita kepada Allah bahwa hambanya ini di bulan Ramadan itu diberikan ruang dan waktu untuk itikaf ya. Dari haram jadah menjadi sajadah. Insya Allah pemuda hijrah. Jauh di mata, dekat di doa. Tebar terus kebaikan. Tebar terus kebaikan. Mantap lah, biasa aku ngadon. Tapi Siap. puasanya gimana, aman? Insya Allah dari hari ini sampai hari ini puasa ini masih istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Jadi sedikit dibuka ruang setan-setan nih. Situasi puasa hari ini, Bung Adon, Siap. sedikit mulai serius dalam artiannya sedikit sambil bercanda. Siap. Saya sedikit agak ngeri, Bung Adon. Ngeri kenapa? Ya, nuansa Ramadan ini yang seharusnya meningkatkan keimanan, ketakwaan. Tapi kemarin beberapa di sosmed, emang ngobrol, orang maksudnya, kok sampai bisa terjadi ada yang meninggal, yang seharusnya beribadah di dalam masjid. Ini anak-anak remaja nih, anak-anak remaja. Meskipun hasil penyelidikan dari ini itu bukan disebabkan ya bahasa katakanlah perang sarung. Sudah ramai ya. Ada apa sih situasi seperti ini teh? Kok beda dari tahun-tahun sebelumnya? Saya juga mengalami perang sarung gitu. Oh gitu. Tapi teu aya jerawan naonnya, emang sebatas perkawanan. Iya. Oke. Kalau melihat dari situasi sekarang dengan masa Adon dulu jauh ya? Jauh. Sekarang usia Adon ini berarti usia mau menjelang 45. Karena kelahiran 80. Pada waktu muda Adon tuh nggak ada perang sarung. Apalagi saya di kampung, saya di Ciwidey di Bandung ya. Nggak ada perang sarung. Yang ada perang lodong. Perang lodong ada di sini juga. Pakai karbit gitu kan. Nah jadi pas begitu situasi sekarang ini bikin kaget. Ini mungkin apakah sebuah dikatakan kegiatan yang tahun ke tahun. Yang mana mungkin tidak semua daerah tapi ada beberapa wilayah, sehingga dijadikan sebuah budaya oleh mereka. Jadi seperti lodong lah, tahun besok puasa beli lodong, bugar gede kan gitu. Nah, ayeuna sarung pakai gede gitu kan, pakai gede. Nah ini persoalannya adalah menurut Adon mah ini yang menjadi sebuah persoalan yang mana harus hadir keluarga, orang tua. Karena di bulan Ramadan ini anak-anak muda ini sangat terbuka lebar waktu untuk ngabuburit gitu kan. Kalau sore ngabuburit, kalau subuh juga di kuliah tuh ada genjring gitu kan. Nah itu orang tua itu tidak terkontrol. Taunya anak-anak ini pada melaksanakan kegiatan gitu kan. Ternyata ada beberapa hal kegiatan yang tadi sehingga sebuah kumpulan kelompok anak muda terjebak dengan budaya itu, bawa lah gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi intinya pandangan Cak Adon mah hadir controlling orang tua. Jadi boleh membiarkan anak-anaknya untuk ngabuburit, untuk membangunkan yang sahur dengan budaya genjingnya boleh, tapi harus kontrol. Wilayah juga harus terkontrol. Berarti kan peran orang tua sangat penting. Sangat penting di dalam situasi hari ini. Sangat penting. Luar biasa. Akan tetapi ini Bung Adon, nah perang sarung ini seolah-olah menjadikan tadi kata Bung Adon agenda tahunan. Agenda tahunan. Ya kan kita tahu segala sesuatu yang dianggap terus-menerus menjadi kebiasaan kan bahkan jadi budaya. Nah khawatir jadi budaya. Nah antisipasi ini selaku ya katakanlah mantan pemuda atau masih pemuda lah. Pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi ini
remaja-remaja ini tuh harus seperti apa? Dalam artian digerakkan kegiatannya. Nah, jadi gini, kalau untuk mengkontrol atau mengarahkan secara personal sulit. Yang paling lebih dominan ini yang muda itu sebuah organisasi kepemudaan. Nah, biasanya di kecamatan tuh ada Karang Taruna. Oh iya. Ya, betul. Yang mana Karang Taruna ini wadahnya kepemudaan, yang mana aspirasi kegiatan tuh ada di sana. Sampai tingkat basis, tingkat dusun lah, kalau di Kuningan kan dusun dan sebagainya. Jadi menurut saya mah agar terkontrol dan terarah, harus aktifnya organisasi kepemudaan di satu wilayah itu, agar nanti para pemuda ini bisa terstruktur nih pergaulan, terus kegiatan-kegiatan sosialnya gitu kan. Nah, ini penting buat saya pribadi, pandangan saya pribadi ya, penting hadirnya sebuah wadah kepemudaan agar meraih anak-anak itu yang sedang asik-asiknya bergairah gitu kan, yang gampang terdoktrin dengan sebuah permainan-permainan di waktu itu, bisa terbentuk. Oke, berarti kan harus dipadatkan. Ditambah lagi nih, variabelnya tadi kan peran pemuda di organisasinya. Saya sedikit ingin nyolek, kan hari ini di situasi ini kan pemerintah Jawa Barat menginstruksikan masuk sekolah harus jam 6.30. Apakah ini kebijakan atau yang sifatnya positif atau gimana nih pandangan Pak Bung Adon? Kalau pandangan saya pribadi, pasti orang yang tidak menerima sebuah kebijakan baru yang tidak secara akademik pasti kontra. Karena ada zona nyaman yang menjadi sebuah kebiasaan. Biasanya berangkat itu jam 7 gitu kan. Yang jam 6 santai-santai dulu gitu kan. Sekarang jam mundur nih, jam 5 sudah siap-siap pakai seragam gitu kan. Nah, menurut pandangan positif saya ini luar biasa program ini. Mendidik kedisiplinan waktu. Biasanya kegiatan kayak anak saya juga udah punya anak, Mang Gandhi ya. Yang satu SMA kelas 2 ya. Jadi jam 5 tuh jadi sholat subuh teh langsung tidur budak teh. Nah, jadi dia sudah punya timer waktu bahwa jam setengah 6 itu udah berangkat ya. Jadi teku digegerahkeun ku kolot teh. Jadi ada sebuah timer waktu bahwa jam 6 tuh harus berangkat ke sekolah. Nah, menurut pandangan saya pribadi bahwa ini positif. Positif membentuk karakter disiplin anak. Karena mendisiplin anak ini bukan hanya tentang kebijakan orang tua, tapi sebuah aturan di sekolahnya pun dia akan masuk di situ. Buat saya ini setuju baik. Nah, dikaitkan dengan budaya yang sedang hari ini berjalan, ya tadi itu kan ngahudangkeun saur. Kan remaja-remaja hari ini lebih baik melekan gitu kan, supaya bisa ikut berpartisipasi dalam sahur. Terus malamnya ada kegiatannya itu tadi yang mengkhawatirkan itu kan perang sarung. Nah, dengan apakah pola ini yang dimaksud untuk menyelesaikan masalah? Salah satunya masuk masuk sekolah jam 6.30 itu. Nah, kembali lagi relasikan ke sana ya. Berarti kembali lagi yang tadi ya. Andaikan itu menjadi sebuah variabel, berarti kembali lagi kepada kesadaran personal anaknya, yang mana diingatkan oleh yang tadi orang tua. Ya contoh, andaikan anak-anak ini mau ikut serta nih di lingkungannya, mau ikut dalam acara genjering nih, bikin sahur ya. Tapi harus ada controlling pengingat nih dari orang tua bahwa besok kalian ini sekolah. Boleh ikut acara lingkungan, tapi ada sebuah kewajiban yang esok hari buat anak-anak ini melaksanakan. Berarti controlling orang tua tetap ada di sini hadir. Gitu. Berarti peran orang tua sangat diperlukan di situasi Ramadan ini. Gitu. Jangan sampai meningkatkan ketakwaan, hilang seumur hidup. Sepakat. Sepakat itu. Luar biasa Bung Adon. Nuansa Ramadan ini semoga kita meraih kemenangan. Amin. Kemenangan segalanya ya. Kemenangan segalanya. Nah, Bung Adon, di samping tadi aktivitas Bung Adon di bulan puasa, selain tentang rohani lah atau spiritual, di luar itu ada lagi nggak? Sebetulnya di bulan Ramadan ini jadwal aktivitas tuh nggak ada, jadi lebih kepada mengalir aja. Karena sebaik-baiknya manusia berencana, rencana Allah yang terbaik. Jadi di bulan Ramadan ini ikuti jadwal apa? Contoh di subuh
Kalau waktunya terwaktui kita ikut kultum nih subuh. Karena perjalanan yang berat ini bukan berangkat sekolah, Mas Andi. Gimana? Perjalanan berat ini adalah berangkat sholat berjamaah ke masjid. Eta paling berat eta. Bener. Dan wani diriungkeun eta. Bener. Jadi lamun hayang nempo jalma beriman mah tempoe bulan sholat subuh gitu. Jadi kegiatan Adon itu mencoba melayakan dan memantaskan diri di bulan Ramadan ini. Setelahnya subuh habis sahur langsung ke masjid. Kebetulan Allah deket nih. Bukan Allah dekat, dalam arti tempat ibadah deket nih di rumah. Jadi akhirnya ke belakang. Setelah itu persiapan berangkat kerja kan. 6:30 sama Bang Sandi sama. Iya. Jam 6 sudah berangkat karena kan antri anak dulu ke SD 17. Jadi ke kantor. Di kantor ya aktivitasnya sama. Pulang jam 2 kan? Betul. Jam 2 pulang ke rumah. Ke mana dulu persiapan untuk buka. Gitu. Berarti tidak ada nuansa. Apakah perlu di bulan puasa itu kayak aktivitas berat, olahraga? Boleh. Kalau memang olahraganya itu tidak membatalkan, boleh. Ya minimal jogging mini gitu. Jadi boleh. Tapi jangan olahraga godin ya, termasuk olahraga godin ya, tau mah. Ya diakui di coding ya, tau mah. Katanya bising. Tadi mau olahraga cenah. Walaupun ngesangnya aku padang gitu. Pengalaman jika nabung Adon ya. Betul, hanya mengadopsi saja gitu. Siap. Tapi tidak diimplementasikan tadi amal. Hanya ingin tahu aja. Hanya ingin tahu. Halo. Iya, benar Kang Adon. Nah, salah satu yang memang harus digalakkan dengan aktivitas yang padat ya. Iya. Untuk menjaga di bulan Ramadan ini. Iya. Betul kan? Betul. Mengisi kegiatan bulan Ramadan ini dengan waktu yang padat tapi yang berfaedah, dalam artian karena di bulan Ramadan ini satu langkah ibadah pun double pahalanya gitu. Tapi kalau hanya dipadatkan tapi tidak berfaedah, tidak bermanfaat pun juga percuma. Lumayan lah kita 1 bulan punya diskon dibandingkan 11 bulan gitu ya. Jadi mau bisa mah 2 rakaat ditambah gitu subuh itu mau bisanya aturan mah. Saking gue yang menang pahala gede gitu. Tapi ulah nangis puguh ulah diubah ulah dinaon nangis puguh aturan nak itu sholat subuh makan buah gitu lebih ulah mentang-mentang bulan puasa semangat ke alus-alus segala di taik-taik. Maksud ini tapi siap mangga tenang aja. Halo. Berarti saya mah puasanya lancar karena haus weh. Iya. Biasanya nggak minum. Oh siap. Minum dulu biar tenang. Jadi haus ku air gitu tah. Ngomongin cai. Siap. Kurang teh di Kuningan. Ya. Ayeuna sangat luar biasa Pak. Kuningan teh potensinya. Cai. Hulu cai ya. Hulu cai. Tapi orang sok kedarnya maksudnya ada beberapa wilayah yang memang kekurangan air. Iya. Karena Bung Adon barangkali tahu. Ini tuh bingung jawabnya. Namun secara keilmuan saya tidak mendalami keilmuan gitu, tapi lebih kepada pandangan logikal. Nya saatnya memang eueuh cayan gitu nya. Apa memang saatnya anu ngabelokeun cai pan bingung eta teh. Kan inti nama mun berpikir sujon mah jigana ka mana ta arahna. Teuing cai teh teh nyokot teh Tapi mudah-mudahan malah karena air ini adalah sumber kehidupan. Jadi jangan sampai air ini tidak terbagi dengan baik kepada masyarakat, karena bagaimanapun cai ini berzikir cek pasardi. Kumaha? Ini ada ciptaan Allah meureun ngan teu nyaho bahasa jiga kumaha gitu nya. Bising gitu kan. Cai ieu dibelokeun, cai ieu tidak dimanfaatkan kepada yang haknya. Akan menjadi sebuah persoalan. Itu. Soalnya kamari ini saya sedikit ke depan Kuningan ini kan masih terlihat asri. Rindang segala macam enakeun lah bahkan dari luar alaminya masih dapat bahkan dari luar kan Kuningan mayoritas mata pencariannya itu salah satunya selain petani perantau Pak. Ya betul. Pas balik ke Kuningan kan resepnya. Nah ke depan kita berandai Bung Adon ini kan berandai ke depan. Sekarang pembangunan di bawah kaki gunung sudah mulai banyak. Nah, apakah itu akan berdampak ke kita? Wabil khusus saya juga nih
orang Cijoho. Saya sudah mulai Pak. Cai teh enak rada kieu. Ya sarua bae dah. Sarua bae dah di Kuningan. Ini kedepannya Kuningan tuh di luhurna teh ditatana teh kudu kumaha. Ayeuna mulai ya. Di luhur kan sloba tuh, food court, tempat wisatanya, tempat objek wisata. Nah ini harus seperti apa katanya? Pandangan Bung Adon ke depan. Kalau pandangan Adon ini kan lebih kepada tentang penataan. Jadi supaya kahanap nanti cai nanti lancar, halus gitu. Betul. Tapi cek Adon mah kalau memang melihat dari apa yang sebenarnya oleh Bung Sandi, memang kalau memang keberadaan tempat wisata ini menjadi sebuah persoalan dari hulu ke hilir gitu kan, harus menjadi sebuah kajian pemegang kebijakan. Karena nggak mungkin mereka mendirikan sebuah bangunan di sebuah wilayah kalau memang tidak ada sebuah kajian dan gitu. Jadi kembali lagi kepada pemegang kebijakan kalau menurut Adonnya gitu. Tapi ya harapan Adon mudah-mudahan seandainya itu pun sudah berlegal, ya mudah-mudahan tidak berdampak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan tidak berdampak. Kalau berdampak ini bagian dari sebuah diskusi kembali. Karena biasanya ketika mengeluarkan sebuah legal itu ada kajian teknis. Nah, dampak impact itu juga akan dibahas. Nah, jadi ketika itu legal sudah keluar dan itu ada dampaknya, kembali lagi kepada sebuah diskusi teknis. Oke. Itu balik dikana diskusi gitu. Tapi diskusi secara terstruktur dan pemegang kebijakan di sana. Gitu. Supaya masyarakat kontrol sosialnya boleh untuk menyampaikan. Gitu. Benar Bung Adon. Karena saya lihat hari ini situasi, ini mah ngobrol ngalir ngidul tepuguh kajian lah. Dalam artian Gubernur Jawa Barat hari ini sedang semangat ngabereskeun ti hulu sampai ka hilir. Wabil khusus terkait lingkungan. Saya nggak mau. Saya nggak mau Kuningan yang sudah aman, sudah tenang. Meskipun Kuningan masih ada yang kebanjiran. Kemarin tahun sekarang juga ada. Di wetan ya. Nah, itu kunaon kok dihandap padahal gersang, tapi bisa kebanjiran. Kan gitunya. Nah kan ulah sampai ayeuna sudah mulai Kuningan teh udah enak, tiba-tiba karena situasi lingkungannya dibangun. Enak kan udah mulai Pak. Karena di luhur ngeunaheun Pak. Lamun dipakai makan, kegiatan pemandangan view-nya bagus. Jujur secara pribadi ngeunaheun Pak. Nikmat Pak, di luhur teh asa teu boga masalah. Jauh asa endah gitunya, asa endahnya. Iya. Jadi urang teh kudu bisa ngajaga udah sampai ieu Bung Adon. Nah, saya teh khawatir ke depan Kuningan kan pasti bakal banyak kegiatan untuk pembangunan. Nah, bagusnya di atas itu apakah cukup atau memang harus ada kegiatan apa? Ya kembali yang tadi. Jadi gini, kan setiap daerah ini di bawah naungan pemegang kebijakan, pemerintah lah katakan gitu kan. Jadi apa yang akan jadi pikir oleh kita bersama, ini ada ruang diskusi kan gitu. Jadi boleh ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran dan keadaan saat ini, sampaikan saja kan gitu. Tapi saya percaya dengan pemegang kebijakan mereka juga tidak bisa melaksanakan secara personal. Ada kajian-kajian yang mereka lakukan. Dan harapan kami sebagai masyarakat, ini kami bahasanya. Apa yang disebut kajian ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Gitu, dan tidak berdampak merugikan kepada masyarakat. Jadi yang tadinya ingin menikmati, nyamankan masyarakat, yang berdampak merugikan masyarakat. Harapan itu. Bikin. Oke, Bung Adon, kan tadi berkat lingkungan udah, pendidikan udah, suasana Ramadan sudah, wah luar biasa. Saya mah, namanya Kang Adon teh banyak sebetulnya yang ingin ditanyakan teh. Jadi saking lobana jadi kaitu ka dieu. Betul naon, da kerusuman namanya. Dan Kang Adon juga salah satu penggiat aktivis di Kuningan ya. Enggak juga lah. Ya hanya lebih kepada bahwasanya saya sebagai menjadi sekarang warga masyarakat Kuningan walaupun perantau gitu kan. Jadi ada sebuah rasa tanggung jawab kalau jiwa muda ya saya memposisikan sebagai kepemudaan. Itu jadi masuk kepemudaan ini kepada organisasi. Jadi sehebat apapun kita berpikir Bang Sandinya, bukan berpikir bahwa ini teh pemuda harus kieu. Tapi kalau hanya ngobrol debat kusir tanpa menyampaikan juga sulit. Makanya wadah kepemudaan ini, organisasi ini perlu adanya. Perlu sekali ya Pak. Perlu sekali. Karena pemuda-pemuda ini kan mempunyai sebuah keinginan gairah. Menyampaikan keinginannya gitu kan. Tapi kalau ada sebuah wadah ini dirangkum,
disampaikan akan mendapatkan sebuah poin dan akhirnya mendapatkan sebuah keputusan. Jadi kembali lagi bahwa organisasi kepemudaan penting untuk di wilayah. Nah, organisasi kepemudaan ini kan banyak nih di Kuningan. Banyak. Bahkan komunitas pun banyak. Banyak. Sekarang sudah berserakan lah organisasi, bahkan beberapa orang bikin. Nah, kenapa sih orang-orang padahal kan sudah jelas dari dulu sudah ada yang namanya KNPI, Karang Taruna, sudah itu mah kan katakanlah kalau bahasa saya organisasi plat merah, tinggal dijalankan, tinggal dijalankan, betul, tinggal dijalankan. Tapi kenapa sih pemuda hari ini sampai ada beberapa yang saya tahu bikin komunitas lagi, padahal di organisasi yang sudah ada tuh lengkap. Ya karena itu, jadi setiap pemuda punya gairahnya masing-masing. Dan pemuda ini punya circle-nya. Ini kayak Bung Sandi, circle-nya kepemudanya sering berolahraga futsal. Saya main bola lapang besar, gitu kan. Bebas-bebas saja gitu. Tapi kalau program kepemudaan ini bisa merangkul mereka, ini menjadi sebuah organisasi yang membentuk karakter mereka. Jadi organisasi kepemudaan bukan mendaftar seperti lowongan pekerjaan. Misalnya saya daftar ke organisasi kepemudaan, bukan gitu. Pengurus yang aktif dia peka mengembangkan sayapnya. Pemuda-pemuda mana yang harus direkrut. Gitu. Jadi jangan wait and see tuh. Ketika ada masalah baru ngomong, gitu kan? Nggak boleh gitu. Pulang juga polisi India lah. Nah, gitu. Nah, jadi organisasi kepemudaan ini penting, apapun itu organisasi. Iya, betul, Pak. Nah, kan saya tahu lah, Bung Adon aktif juga di Orstar 1 organisasi kepemudaan dalam artian KNPI. Di KNPI hari ini Bung Adon menjabat sebagai apa? Sekarang ini berarti 2 periode ya. Dulu saya wakil sekretaris hubungan antar lembaga, sekarang wakil ketua kajian strategis. Ini sekarang ya. Berarti lamun ibarat strategi perang dalam artian komunikasi dengan masyarakat juga udah enjoy ya. Pada dasarnya lah 2 periode. 2 periode ini. Nah, perang perang batin Mas. Enggak, maksudnya dalam artian perang itu konotasi saya perang itu dalam artian kebaikan. Kan tadi narasi yang saya bangun dari awal, ini banyak pemuda-pemuda yang memang belum terkoordinir. Betul. Yang akhirnya mereka membuat organisasi masing-masing. Nah, di dalam KNPI hari ini, Bung Adon, apakah sudah menyiapkan? Kan banyak tuh yang mau masuk di KNPI, tapi karena aturan, akhirnya bukan gagal sih, lebih kepada jadi notadina semangat, jadi malas. Nah, KNPI yang menurut Kang Adon dalam situasi hari ini harus seperti apa? Jadi menurut saya pribadi ya, hadirnya sebuah organisasi ini hasil dari sebuah gairah organ, gitu kan? Karena sudah masuk wadah, anggapnya parahu gitu kan. Nah, jadi ingin aktifnya organisasi kepemudaan ini harus secara kolektif kolegial, nggak bisa personal. Betul. Apa yang kata oleh Bung Sandi, Adon mah wakil ketua kajian strategis berarti kan sudah oke, nggak bisa gitu kan. Hanya satu persona atau satu bidang. Jadi harus sama-sama merasa memiliki dan punya gairah untuk membangkitkan organisasi kepemudaan. Tapi menurut Adon ya, organisasi kepemudaan ini KNPI ini kepemudaan yang dulunya saya tahun berapa ya, 2018 lah kalau nggak salah. Lihat bajunya juga saya udah senang. Cuma karena keilmuan saya, wawasannya waktu saat itu belum nyampe, nah sih pakai jas biru gitu, tersetting gitu ya. Ternyata sedikit-sedikit mulai bergaul, banyak kegiatan-kegiatan KNPI yang bikin saya tertarik sehingga saya ada gairah ingin masuk. Nah, KNPI sekarang bagaimana caranya melakukan itu? Membuat sebuah daya tarik kepada kepemudaan agar pemuda itu datang dengan sendiri dan tidak membuka lowongan pekerjaan atau tidak membuka lowongan kader atau di kepemudaan KNPI. Betul nggak? Betul. Jadi bagaimana menciptakan daya jual gairah kepada kepemudaan agar mereka tertarik masuk ke gerbong kepemudaan KNPI kan? Yang tadi disampaikan oleh Bung Sandi, dengan basicnya olahraga kan ada bidang olahraganya, ada bidang keagamaannya, ada bidang agamanya. Jadi semua juga mewakili di sana. Jadi kembali lagi kepada seluruh komponen di KNPI karena kolektif kolegial. Bagaimana caranya KNPI ini wadah kepemudaan harus menyampaikan secara makro bahwa kami hadir ada di satu wilayah daerah gitu. Tapi kalau hanya untuk nama saja sulit. Benar. Gitu.
Luar biasa ya tanggung jawab sebagai haus deh katanya. Haus deh Pak. Alhamdulillah amin. Karena air ini sumber kehidupan. Benar. Sahabat Sersan, diskusi kali ini memang setengah-setengah, tapi sebetulnya maduh, ya teh lo banu dek ditanyakan kan Pak Baliut. Karena nawan, karena saya senang ya, saking Kusono gitunya. Taslami saya teh pendak jeung Bung Adon. Sono gitunya. Ya, itu Bung Adon. Siap Bang Sandi. Kebudayaan, puasa, terus tadi ya, budaya, lingkungan, semoga amin di Kuningan amin tentram, aman, amin. Wabil khusus sejahtera Pak. Amin. Harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Ya, paling itu aja siap. Sementara Bung Adon. Siap. Next session berikutnya siap. Kita diskusi lagi lebih khusus. Siap. Hari ini kita ya silaturahim aja. Tapi alhamdulillah Bung Sandi, saya diundang seperti ini, jadi sahabat Filhatnya betul-betul. Jarang ketemu tapi jauh di mata dekat di doa. Tapi ruas oge-nya diajak ngobrol kieu gitunya, tapi apa yang sampaikan mudah-mudahan tidak menjadi sebuah persoalan. Satu, barangkali ada kata-kata hari ini karena enak ketemu. Saya pilih aya kata-kata untuk aduh, aya dipaksa kita sok kadang sok hadirin eta teh. Biasana sok langsung aya dadakan masuk. Oh ya, siap. Sok alus teh gitu. Kayaknya. Oke, siap. Layakan dan pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai sebuah cita-cita dalam kehidupan ini. Luar biasa. Prok barudak. Ya, terima kasih sahabat Sersan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga ini Bung Adon. Nah, Instagramnya punya? Don Toijal. Oke. TikToknya? Adon 5610. Oke ya, nanti yang ingin mengenal lebih jauh tentang Bung Adon, silakan komunikasi aja lewat media sosialnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.